Oke teman-teman, balik lagi channel saya, Vincent Ichibang. Jadi di kesempatan video kali ini saya ingin ngobrol santai tentang temanya jaga sikap di negeri Jepang. Tentunya sangat berbeda dengan negara kita, Indonesia, bahkan dengan negara lain. Mungkin Jepang lebih rukun gitu ya, kayak nggak ada banyak masalah lah. Karena hidupnya itu sendiri-sendiri, kayak tidak ada bertetangga gitu, tidak ada tongkrong menongkrong di depan rumah seperti di Indonesia. Bahkan di Jepang pun jarang ada masalah dengan tetangga, dan di jalan juga tidak pernah saya melihat pertengkaran kayak gitu, nggak ada. Tetapi saran saya, di negara orang jaga sifat, jaga sikap untuk kita orang Indonesia yang datang ke Jepang gitu. Kenapa? Bahkan teman-teman saya sendiri pun saya sering melihat kayak melakukan hal yang tidak baik di Jepang gitu. Tidak hanya orang Indonesia, mungkin ada orang Vietnam dan India, Indonesia, dan lain sebagainya, itu masih banyak. Cuman saya sebagai orang Indonesia juga melihat teman saya orang Indonesia melakukan hal tersebut yang kurang baik. Ya saya cuman menyarankan, kayak menasehati juga. Ngapa sih kayak gitu? Maksudnya nggak usah lah teriak-teriak, nggak usah lah gini di jalan buat yang tidak baik gitu. Maksudnya kenapa sih harus kayak gitu gitu? Kayak anak kecil aja gitu. Bukan saya sok dewasa ya teman-teman, cuman hal yang seperti itu yang menakutkan kita untuk teman-teman yang mau pergi ke Jepang itu jadi lebih susah gitu. Kita sudah susah, maksudnya susah dalam proses, udah ketambahan sikap orang Indonesia di Jepang itu berbuat seenaknya sendiri. Tanpa disadari, anak-anak Kensuse ataupun orang Indonesia yang mau berangkat ke Jepang itu menjadi terhambat karena sikap kita di Indonesia, dan pemerintah Jepang itu mungkin mengiranya orang Indonesia itu tidak benar-benar bekerja di Jepang dan berbuat seenaknya sendiri. Jadi ya, kita jaga kualitas Indonesia, jaga kualitas Kensuse Indonesia. Tentunya nggak usah lah neko-neko di negara orang gitu. Hidup sewajar-wajarnya, ikuti aturan, dan jangan berbuat yang tidak baik lah. Itu saran saya teman-teman. Karena apa? Sekarang juga banyak berita yang muncul pertukaran orang asing, orang India itu membuat masalah. Cuman saya tidak bisa mengasih itu benar atau tidak, karena saya cuma lihat di seberang TikTok, dan saya tidak mau kayak menyebar berita yang tidak resmi gitu. Makanya saya katakan benar atau tidaknya saya tidak tahu. Saya katakan seperti itu ya. Makanya jangan dicontoh kalau hal-hal yang buruk teman-teman. Dan banyak sekali, nggak usah lah kayak menerobos lampu merah, menggunakan sepeda, terus berbuat naik sepeda oleng-oleng kayak mana, itu janganlah. Kayak ngapain sih gitu, nggak usah aneh-aneh lah. Minum sambil naik sepeda, bahkan minum sake gitu, minum alkohol, merokok sambil naik sepeda, janganlah ikut-ikutan seperti itu teman-teman. Menurut saya juga kurang baik. Bukan kurang baik, emang tidak baik teman-teman kayak gitu. Karena di Jepang itu sangat berbeda, tidak basing-basing gitu, tidak asal-asal. Bahkan yang naik mobil juga itu ada asbaknya di dalamnya kalau di Jepang. Makanya hal-hal yang tidak baik jangan ditiru. Untuk teman-teman yang mau berangkat ke Jepang, itu saran saya, karena timbulnya itu nanti ke kohai kita yang mau berangkat ke Jepang itu jadi sulit. Udah susah prosesnya, susah nyari uang, tiba-tiba dibatalkan karena
kita di stop store Kensuse kayak gitu, gara-gara tingkah kita yang tidak baik di Jepang. Aku takutnya kayak gitu teman-teman, makanya nggak usah lah aneh-aneh, ikuti aturan gitu. Bahkan apa ya, semisal kalian minum mabuk, itu sepeda juga wajib didorong, jangan sampai dinaiki, itu membahayakan. Itu tanpa disadari juga hal yang tidak baik teman-teman, banyak hal tidak baik. Dan saya katakan juga teman saya teriak-teriak di jalan, itu apa sih, kurang kerjaan gitu. Bahkan teman saya sendiri, saya juga sebagai orang Indonesia kadang-kadang malu. Sebenarnya bukan apa ya, di sini tuh jaga baik-baik lah, jaga negara kita Indonesia, maksudnya negara kita jangan sampai dicap lah karena tingkah orang-orangnya itu, maksudnya nggak usah aneh-aneh gitu. Saya juga cuman diem tertawa, kadang menasehati, kalau nggak sanggup menasehati ya apa sih gitu, kenapa sih harus kayak gitu gitu, nggak penting, nggak guna gitu. Hiduplah sewajar-wajarnya, hidup, bekerja, istirahat, liburan, kerja lagi gitu, gitu aja teman-teman. Nikmati hasil kerja keras kita, ketika libur jalan-jalan gitu, menghabiskan waktu, habis itu besoknya kerja lagi, nggak apa-apa teman-teman, untuk menghibur diri kita. Cuman ya ingatlah, kita di Jepang juga nggak selamanya kita di sini. Mungkin kita akan punya planning pulang dan membuat usaha di rumah. Makanya apa ya, nggak usah lah buat aneh-aneh sampai dipulangkan, itu sangat menakutkan. Jangan sampai hal itu terjadi ya teman-teman. Tanpa disadari tiba-tiba kita dipulangkan cuman gara-gara kayak gitu. Banyak kasus lah, pokoknya apa aja ikuti ya aturan, tolong. Saya juga bukan apa ya, nggak benar semua, cuman saya berusaha menjadi orang benar di Jepang, karena budaya Jepang saya rasa merubah saya menjadi lebih baik lagi gitu teman-teman. Makanya mulai sekarang apa ya, ikutilah aturan gitu. Tadinya saya juga kayak gitu teman-teman, cuman di Indonesia. Saya di Jepang tidak mau kayak berbuat hal yang seperti yang saya lakukan di Indonesia. Sebenarnya di Indonesia juga jangan dilakukan, cuman itulah masa lalu saya. Bergeber motor, oleng-oleng, saya sudah pernah alami waktu saya umur 18 tahun, 17 tahun. Bahkan belum punya SIM, saya sudah naik motor geber-geber. Di Jepang tidak boleh. Makanya mulai sekarang saya sudah perbaiki gitu. Yang sudah saya lewati ya sudah, sekarang berubah menjadi lebih baik lagi. Mungkin saya menasihati teman saya, bahkan teman saya menasihati saya juga termotivasi dan ya saling sharing lah, biar kita tuh apa ya, punya wawasan yang lebih. Karena hidup di Jepang itu stres teman-teman kalau kita nggak punya teman cerita gitu. Jadi seperti itu aja videonya, jangan berbuat onar di negara orang kalau kita memang benar-benar mau bekerja di Jepang. Bukan masalah tentang umur, cuman dari pola pikir ya teman-teman. Bahkan saya juga bukan orang sempurna, cuman saling menasehati. Mungkin teman-teman yang mau komen di bawah, mau bercerita, bahkan mau saling sharing dengan saya, tidak apa-apa. Saya juga hanya manusia biasa, dan saya selalu welcome lah untuk teman-teman yang mau menyampaikan, dan saya balas gitu teman-teman. Jadi terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Selamat tidur, saya mau tidur.